Shalom saudara dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Kita bersyukur karena kita tahu kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Sekalipun ada begitu banyak badai kehidupan, kita tetap tenang karena kita tahu Tuhan punya kendali, Tuhan pegang kendali dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita dapat berkata segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan dalam kehidupanku. Amin saudara. Puji Tuhan. Melalui program Bible and Coffee ini, saya mengajak kembali setiap umat Tuhan untuk membagikan kembali renungan singkat ini, sehingga berkat yang kita terima juga boleh memberkati banyak orang ya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami percaya hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan buat kami. Kami mengucap syukur buat berkat pertolongan Tuhan, kasih setia, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kalau hari ini kami boleh ada, semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Berbicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, agar kami mengerti akan setiap kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali bangsa Israel tatkala dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, mereka kembali dikejar oleh Firaun dan pasukannya, saudara. Kita lihat sama-sama peristiwa ini, apa yang terjadi di sana dalam Keluaran pasal 14 ayat 10 dan ayat 11. Ketika Firaun telah dekat, jadi mereka disusul saudara, ketika mereka keluar dari tanah Mesir dalam kepemimpinan Musa, maka mereka disusul oleh orang Mesir, oleh Firaun dan pasukannya. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Jadi ketika mereka, orang Firaun, orang Israel, orang Mesir ini udah dekat dengan mereka, bangsa Israel ini melihat mereka, menoleh ke arah mereka, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Apa yang terjadi selanjutnya saudara? Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Jadi ketika mereka lari, mereka keluar dari tanah Mesir, mereka melihat Firaun bersama dengan pasukan yang mengejar mereka. Sudah dikasih dalam Tuhan, mereka lihat, mereka panik gitu, mereka takut. Karena ketakutan mereka itulah akhirnya di ayat 11 terjadi. Mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Jadi karena ketakutan mereka, karena kepanikan mereka, keluar kata-kata itu saudara. Ya, saudara, kalau kita perhatikan kata-kata bangsa Israel kepada Musa di ayat 11 ini, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Berarti mereka tuh gak tahu ternyata tujuan mereka keluar dari Mesir tuh ngapain gitu loh saudara. Iya kan? Kalau mereka tahu, mereka nggak akan penuh dengan ketakutan, karena mereka tahu ada rencana Tuhan nih, keluar dari tanah Mesir, kita akan dibawa kemana, gitu kan? Tapi mereka tuh nggak tahu, mereka nggak sadar, atau mungkin mereka tahu tapi mereka lupa, iya kan? Sehingga akhirnya mereka bilang sama Musa, sama Harun, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Jadi seakan-akan tuh mereka berpikir begini, oh, kita cuma sengaja dikeluarin dari Mesir supaya kita mati di padang gurun. Gitu loh saudara. Sehingga akhirnya hal gini loh. Orang kalau tidak tahu rencana Tuhan dalam hidupnya, maka ketika dia menghadapi situasi yang membuat dia panik, takut, dia akan penuh dengan kegoncangan. Kehidupannya penuh dengan ketakutan saudara. Yang ini yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Iya kan? Karena dia tidak menyadari, dia tidak tahu kenapa mereka dikeluarkan dari tanah Mesir. Bahwa sedianya karena Tuhan bukan hanya sekedar Allah yang mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, tapi Tuhan juga adalah Tuhan yang mempersiapkan mereka untuk masuk ke tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tapi mereka nggak fokus ke sana, mereka fokus hanya, waduh kita mati di sini nih.
Dengan kata lain, saya percaya mereka itu nggak tahu rencana Tuhan atas hidup mereka. Karena kalau mereka tahu rencana Tuhan dalam hidup mereka, itu dalam Yeremia 29 ayat 11. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Orang kalau tahu rencana Tuhan yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa dalam hidupnya, dia gak akan mengeluh, dia gak akan bersungut-sungut. Sekalipun dia menghadapi situasi ketakutan, kesulitan apapun, dia gak akan pernah khawatir. Kenapa? Karena dia tahu rancangan Tuhan pasti digenapi dalam hidupnya. Tidak seperti bangsa Israel mengeluh karena saya percaya dia nggak tahu. Oh, Tuhan mengeluarkan kita dari Mesir untuk mati di padang gurun ternyata. Akhirnya mereka komplain sama Musa kan. Padahal kalau mereka tahu bahwa Tuhan yang sama yang mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, yang mempersiapkan mereka masuk ke tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya itu, maka Tuhan yang sama yang akan berperang menggantikan kita, yang akan mengalahkan orang-orang Mesir, orang Firaun ini. Tapi karena mereka nggak tahu, makanya saya ajak setiap kita umat Tuhan, jangan cuma sekedar tahu berkat doang, tapi ketahuilah apa rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya ketika kita sudah diselamatkan. Ya, jadi bukan cuma sekedar tahu, oke, saya sudah diselamatkan, oke, setelah itu mau apa? Ketahuilah Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupmu. Sekalipun kau sekarang mengalami masalah, sekalipun kau masih punya pergumulan, sekalipun mungkin hari-hari ini rumah tanggamu masih goyang, ekonomimu masih bergoncang, tapi ketahuilah Tuhan bukan sekedar menyelamatkan saudara dan saya melalui pengorbanan di atas kayu salib. Tuhan juga punya rencana yang besar dalam hidup saudara dan saya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup saya. Amin. Kalau Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup saudara dan saya, berarti masalahmu hari ini, pergumulanmu, situasi keadaan hidupmu hari ini bukan akhir dari segala sesuatunya. No. Itu sebabnya Rasul Paulus dengan pedenya, dengan yakinnya, karena dia tahu Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupnya. Dia bilang begini sama Timotius, itu sebabnya dalam 2 Timotius 1 ayat 12, aku menderita semuanya ini tapi aku tidak malu. Lihat. Dia punya penderitaan, dia punya kesusahan, dia punya salib yang harus dia pikul. Tapi dia tidak malu. Kenapa? Dia bilang begini, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saudaraku, saya nggak tahu apa yang kau hadapi hari-hari ini. Tapi ketika engkau merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee di hari ini, ketahuilah rencana Tuhan dalam hidupmu itu apa? Engkau mesti tahu, dan itu hanya kita dapati dalam firman. Tuhan tidak pernah memberikan rancangan yang jahat. Tuhan selalu menyediakan rancangan yang besar, rancangan yang luar biasa. Kesusahan saudara dan saya hari ini, pergumulan, penderitaan hidup saudara dan saya hari ini, itu hanya bagian kecil dari rangkaian rencana Allah yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa atas hidup kita. Jadi jangan fokus kepada apa yang kecil, fokuslah kepada rencana peta keselamatan yang besar dalam hidup kita. Sehingga engkau gak gampang goyah sama seperti bangsa Israel yang ngadapin sebentar-bentar kecewa, sebentar-sebentar mengeluh. Kenapa? Karena gak tahu ternyata ngapain kita dikeluarin dari Mesir. Saya ajak setiap kita, engkau mesti tahu kenapa engkau diselamatkan. Engkau mesti tahu, karena Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupmu. Ketahuilah itu. Yaitu rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat setiap berkat firman Tuhan yang hari ini kami renungkan. Sungguh kami bangga punya Tuhan Yesus. Engkau Allah bukan hanya menyelamatkan kami, tapi Engkau Allah menyediakan rancangan yang luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami berguna bagi kemajuan pekerjaan Tuhan. Hidup kami berguna buat pelebaran kerajaan sorga di muka bumi ini. Itu sebabnya hamba berdoa, menyerahkan umatmu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Biar setiap kami menyadari panggilan kami, setiap kami mengetahui rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kami, sehingga kami gak jadi orang-orang yang gampang mengeluh, gampang bersungut-sungut atas hidup kami. Hamba menyerahkan umatmu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan yang jaga,
Tuhan yang pagari, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memelihara. Sehingga akhirnya kami semakin hari semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang bimbang Allah teguhkan dalam nama Yesus. Sehingga ketika kami mengerti, menyadari bahwa Tuhan adalah Allah yang memiliki rencana yang besar dalam hidup kami, maka kami hidup penuh dengan ucapan syukur. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Ketahuilah rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Sehingga hidup kita gak gampang ngeluh, gak gampang bersungut-sungut ya. Tuhan Yesus memberkati kita.